Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu alla ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Kang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Ya, berkat sholawat itulah channel dakwah ini mendapat exit hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Dan untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, baik yang di mancanegara maupun di dalam negeri, semoga selalu always selalu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Dan terima kasih atas seluruh doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini syutingnya malam sudah ya, karena kondisinya memang seperti ini dan kita harus berpacu dengan waktu karena di depan ada peringatan 17 Agustus, ada jaran kepang, ada reok, ada segala macam. Biasanya dari maghrib sampai isya nanti mereka diam, musiknya tidak bunyi gitu, karena kalau musiknya dimainkan ini jendela-jendela kaca ini saling bergetar ya. Kalau masalah cahaya gelap kita bisa bikin lampu, tapi kalau suara noise itu tidak bisa. Bagaimana mengantisipasinya? Ya memang nggak ada peredamnya karena memang ini juga bukan studio ya. Jadi kita berpacu dengan waktu ya. Semoga sesingkat mungkin, yang penting malam ini ngaji. Nanti kalau kurang jelas besok kita perjelas lagi ya. Oke, tajuk kita kali ini adalah siapa yang memakam. Aku nggak enak mau pakai kata menguburkan. Itu kurang elok menguburkan tuh. Memakamkan Yesus itu bentuk rasa hormatku sebagai Islam yang diajarkan oleh agamaku, oleh Kanjeng Nabiku untuk menghormati Kanjeng Nabi Isa yang disebut Yesus. Maka aku nggak sampai hati bilang menguburkan, itu nggak sampai hati. Jadi siapa yang memakamkan Yesus, bukan menguburkan ya. Siapa yang memakamkan Yesus ya, ini tajuk kajian kita. Sebelumnya aku bacakan dulu apa komentar dari kalian, tapi singkat-singkat saja ya. Pertama untuk Kang Mas Hermawan, aduh lari lagi dia. Tadi sudah ada pindah. Oke, untuk Kang Mas Isdianto PPTK ya, terima kasih ya. Untuk Kang Ramadan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Belum pernah bahas Karbala kita ya. Dan aku tidak tertarik sepertinya. Ngapain dibahas Karbala? Ya, itu politik sudah ya. Itu politik ya. Pertarungan setelah Karbala itu politik semua itu ya. Aku nggak begitu tertarik. Nanti kalau satu waktu tertarik ya nggak tahu, tapi sekarang belum. Wahyu 72, assalamualaikum berbes hadir nyimak. Oke, terima kasih. Islam rasional ya, terima kasih. Kiki PSC Rangkas Bitung Lebak Banten nyimak kembali, semoga Tuhan Guru JM diberi kesehatan dan keberlimpahan rezeki keluarga. Oke, terima kasih. Kang Nurkolis, terima kasih Kang Nurkolis ya. Semakin cerdas di channel ini, sehat selalu, salam Islam rasional Guru. Oke, terima kasih. Dimas Sunse di Semarang juga terima kasih, salam Isra. Gispati ada di Palu, terima kasih atas doa bagusnya ya. Oke, soleha kita Aisyah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Irfan Al Akbar Kerinci Jambi. Oke, terima kasih ya. Berikutnya Halim Rais, assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Isra. Oke, terima kasih Ambon menyimak ya. Oktavianus Huta Barat, oke terima kasih Bandung nyimak. Betul sekali Gus, yang Yesus memang mengusung ideologi teologis. Iya ya, memang itu intinya harus kita paham. Tapi jarang orang tahu bahwa Yesus itu mengusung ideologi. Semua nabi itu mengusung ideologi. Begitu. Tapi kan mereka tidak tahu konsep negara seperti apa. Konsepnya adalah teologis. Ya, sementara Rum ideologinya imperialis, nggak ketemu di jalan. Ya, nanti kita akan bahas itu di Mesias yang dinanti. Kan ini sama-sama nunggu ini. Yahudi nunggu Mesias.
Kristen nunggu Mesias, Islam sebagian kecuali gue nunggu Mesias. Oke, Octavianus Tabara, terima kasih di Kota Kembang. Berikutnya Abah Gelung Bogor Timur, terima kasih, salam Isra. Rizal Wahyu Rembang selalu hadir, oke, terima kasih. Edi Margono Jogja, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turki, terima kasih hadir nyimak. Oke, Venti Wijaya Jakarta nyimak, oke, terima kasih Venti. Bandung hadir Kang Hermawan Nata Wijaya, oke, terima kasih. Didi nyimak Gus, oke, terima kasih. Amir Sambudi, oke, apa ini? Kami mengajarkan ajaran iblis. Aduh, nggak ngerti aku gimana maksudnya ya. Kalau nulis komentar yang gampang dipahami gitu ya. TS Banjar Tasikmalaya online, salam anti dogma, oke, terima kasih. Siti Zahwa nyimak pakai HP ponaan, ya pakai HP tetanggamu juga nggak apa-apa, terima kasih. Gurum Endrukem Yesus di arah koyok, aduh. Terima kasih. Crucifixion of Yesus, oke, terima kasih. Gedang Godok, herder, para herder semua masuk, terima kasih. Arjus Mas Duki nomor 1, terima kasih. Didik nyimak Gus, oke, terima kasih. Aku mau fokus ke siapa ini tadi ya, ke pertanyaan sebentar. Kuhaku Gaming, ini Kuhaku Gaming ya. Kuhaku Gaming pertanyaannya begini, salam dari Purwokerto Gus, sesudah penyaliban Yesus siapakah yang menguburkan Yesus? Ini pertanyaan bagus ini ya. Di Matius ya, supaya cepat aku langsung tuh baca tuh itu di Matius berapa sampai ke bawah ya. Matius 27.2 berapa? 5760. Terus Markus 15. Sorry. 43 sampai 46. Terus Lukas 23 50 53. Terus Yohanes 19 38 42. Terus yang paling bawah itu Kisah Para Rasul, kamu ngerti nggak? Kisah Para Rasul 13.2 27 29. Oke, sudah Bapak ngerti maksudnya, yang penting itu aja. Ya. Kalau kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya, di sini ini yang menguburkan adalah Yusuf Arimatea. Ya. Kenapa dibilang Yusuf Arimatea? Karena dia dari daerah namanya Arimatea. Ini Sanhedrin ini. Yang kadang-kadang kita ingin mencari tahu, ini diklaim juga sebagai murid Yesus, tapi kenapa tidak masuk yang 12 besar ya? Itu juga menarik untuk kita selidiki ya. Yusuf Arimatea. Sementara di sini di Kisah Para Rasul ini yang menguburkan adalah masyarakat ya. Di sini disebut penduduk Yerusalem dan penguasa ya. Penduduk Yerusalem dan kalau pakai bahasa aku itu bos-bosnya lah. Coba. Yang ditanyakan, mohon pencerahannya Gus. Sebetulnya siapa? Siapa yang memakamkan? Enggak enak mau menguburkan. Siapa? Yusuf Arimatea kah? Atau penduduk Yerusalem bersama bos-bosnya yang menguburkan? Coba. Bertentangan kan? Bertentangan. Coba, mana sini pakar perjanjian baru di depanku sini bisa menyelesaikan ini?
Dua bertentangan, nggak mungkin dua-duanya benar. Satu benar, satu salah, atau dua-duanya salah. Itu rumus. Catat. Dua informasi yang menceritakan cerita yang sama apabila bertentangan, maka kemungkinannya pertama, dua-duanya salah. Yang kedua, satu benar, satu salah. Tidak mungkin dua-duanya benar. Tidak mungkin. Ini salah ini, mesti ada satu yang salah. Katanya penulis-penulis perjanjian baru dibimbing Roh Kudus. Roh Kudusnya kemana? Kok bisa salah? Jelas salah ini Yusuf Arimatea di sini penduduk Yerusalem bersama bos-bosnya kok. Nggak bisa nih dua-duanya benar. Gimana? Ya. Nanti sebetulnya ini akan kita bikin di kajian kedua. Bukan hanya siapa yang memakamkan. Nanti masalah rempah-rempah itu juga bermasalah itu. Nanti setelah ini, insya Allah setelah ini kita bahas yang itu. Ini sekarang kita ikuti alurnya dulu. Yang diminta oleh Kuhaku Gaming ini adalah siapa yang memakamkan jasad Yesus itu. Ya. Oke, ini ada komentar dari teman Kristen kita ya, Lai Octavianus Huta Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf sekedar masukan, kubur didanai oleh Yusuf dari Arimatea. Tapi masalah menurunkan dari salib itu mau nggak mau karena tradisi Yahudi tidak boleh orang digantung pada hari Sabat. Kalau itu sih semua orang tahu. Tapi kenapa yang meminta itu kok Yusuf Arimatea? Makanya itu kan kita kemarin sudah bahas. Tidak mungkin hari Sabat itu hari kemerdekaan mereka. Ada saudaranya dibikin babak belur kalau katanya Gurem and Rekom itu dibikin seperti kalau orang Jawa bilang tanda bedes. Apa namanya tanda bedes itu apa lupa aku. Komedi bedes apa sih? Yang diarak rame-rame itu nggak tahu guru gondang godok tadi pakai istilah apa itu tadi. Tidak mungkin. Wah ini musiknya sudah bunyi. Tolong dimaklumi ya kalau ada suara-suara. Ini musiknya sudah bunyi lagi nih. Duh. Ya gini lah, kita terbatas waktu yang mepet karena kondisi yang seperti ini ya. Tolong dimaklumi lah ya. Yang penting suaranya aku bikin keras, perhatikan ya. Jadi masalahnya di situ ya. Bukan masalah Sabat atau tidak Sabat karena semua orang tahu Sabat itu tepat pada hari itu. Tapi kenapa kok Yusuf Arimatea kok nggak yang lain yang meminta? Kan ada murid yang lain. Itu ya. Oke. Jadi ini karena masalah tradisi, nggak bisa masalah tradisi saja. Seperti yang bilang tadi. Ya. Jika nanya ke Gus nggak akan kompeten. Bukan karena Gus nggak cerdas, tapi karena Gus nggak meyakini penyaliban. Kecuali jika Gus menggunakan kata Yesus dengan tanda kutip, Yesus alias Yesus tanda kutip. Begini, Lai Huta Barat ya. Tentunya dalam diskusi itu nggak bisa dong harga mati nggak. Aku selalu memberikan harga hidup supaya kita tidak deadlock. Aku ngikuti kamu aja lah. Sebetulnya begini, ketika kita mendiskusikan berdasarkan berpijak pada perjanjian baru, maka ya kita ikuti perjanjian baru. Siapa yang disalib? Ya menurut perjanjian baru Yesus, gitu loh. Ya. Kecuali kalau kita memang mau membenturkan dalam tanda kutip antara perjanjian baru dan perjanjian lama, itu lain lagi. Kalau di sini kan enggak, kita berbicara perjanjian baru. Seperti kemarin aku mengkritik Villa Dolorosa, itu murni pakai perjanjian baru. Enggak fair dong kalau aku mengkritik perjanjian baru dengan informasi dari perjanjian terakhir yaitu Al-Qur'an. Kan ada perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir. Ada Torah, ada Injil, ada Al-Qur'an. Gitu loh. Ya. Kamu lihat kajian kemarin kan semua itu murni berpijak pada perjanjian baru. Ya. Tapi ginilah ya. Sekarang kita nggak usah berdebat membawa siapa sebetulnya yang tersalib itu.
Ya, apa Yesus atau bukan Yesus kita tidak berbicarakan. Kita bicarakan saja siapa yang memakamkan jasad itu. Gitu wes, itu aja. Fair ya. Supaya kita tidak terjebak ke perdebatan Yesus atau bukan Yesus. Yang sebetulnya ini bisa saja kita lalui seperti tadi yang aku bilang. Kalau kita berpijak pada perjanjian baru, ya tentunya Yesus. Karena perjanjian baru mengatakan begitu. Tapi sudahlah ya, sudahlah. Daripada kita berputar-putar di sini, ini nggak usah kita kasih nama dulu supaya kita tidak deadlock, ada way out, jalan keluar. Jadi siapa yang memakamkan jasad yang digantung itu? Aku menggunakan digantung karena kadang-kadang digantung, kadang-kadang disalib. Apakah disalib terus digantung, apakah digantung terus disalib, itu gimana? Ya, oke, ya. Jadi itu jawabanku untuk layak otak Nusa Barat ya. Jadi nggak deadlock, harus ada way outnya seperti itu. Oke lah, lain jawab siapa? Siapa yang memakamkan jasad yang tersalib itu? Yusuf Arimatea kah? Atau penduduk Yerusalem bersama bos-bosnya itu? Bisa jawab? Nggak bisa. Ini pun jawaban lain enggak, bukan jawaban ini. Bukan jawaban ini. Maaf, sekedar masukan kubur didanai Yusuf dari Arimatea. Yang ditanyai bukan siapa yang mendanai kubur itu. Siapa yang menguburkan. Kalau pakai bahasa Alkitab, kalau bahasa aku, siapa yang memakamkan jasad itu. Jadi jangan kamu ditanya A, jawabanmu B ya. Ngalor ngidul kata orang Jawa. Kembang sentul, sitok ngalor, sitok ngidul, lo nggak ketemu. Satu ke utara, satu ke selatan. Dijawab tempe, ditanya tempe, jawabnya tempe. Jangan tanya tempe, jawabnya tahu. Ya, kan jelas ditanya. Yang jadi masalah oleh kuhaku itu tentang siapa ya, siapa sebetulnya yang memakamkan Yesus itu, atau kita pakai sekarang yang memakamkan jasad itu siapa? Kamu kan tidak menjawab ini. Coba aku bacakan. Maaf, sekedar masukan. Kubur didanai Yusuf dari Arimatea, tapi masalah menurunkan salib itu mau nggak mau karena tradisi Yahudi tidak boleh orang digantung pada hari Sabat. Jadi ini karena masalah tradisi. Jika menanya ke Gus nggak akan kompeten, bukan karena Gus nggak cerdas, tapi karena Gus nggak meyakini penyaliban. Kecuali jika Gus menggunakan kata Yesus dan tanda kutip Yesus alias Yesus tanda kutip. Kan nggak memberikan jawaban kamu. Seharusnya kamu menjawab. Yusuf Arimatea kek atau penduduk Yerusalem bersama bos-bosnya itu. Inilah bukti bahwa ya, di dalam Injil sendiri itu terjadi pertentangan. Di dalam, kalau Injil kan ini aja, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini bukan Injil. Maka aku perluas lagi, di PB, Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru itu terjadi pertentangan. Maka sekarang aku kadang-kadang agak aneh ya, kerangka berpikirnya kok cupet amat gitu. Mana Al-Quran Bapak ambil itu. Ya. Mana Bible? Bible Bapak ada di situ. Nih. Kalau ini berbeda, Bible ya, perjanjian baru lah sekarang kita konteksnya. Perjanjian baru berbeda dengan perjanjian terakhir. Terus dia bilang itu bukan sosok yang sama. Karena di sini namanya Yesus, di sini namanya Isa, bukan sosok yang sama. Itu kan goblok gitu. Sekarang aku tanya, berarti yang dimakamkan ini bukan sosok yang sama. Karena di sini yang memakamkan Arimatea, di sini yang memakamkan penduduk Yerusalem dan bos-bosnya. Harusnya kalau linear dia harus ngomong begitu. Berani nggak teman-teman Kristen ngomong begitu? Bahwa yang dimakamkan ini adalah sosok yang berbeda. Karena apa? Yang satu dimakamkan Arimatea, yang satu dimakamkan penduduk Yerusalem dan bos-bosnya. Berani nggak? Makanya kalau membuat silogisme, bahasa akademiknya silogisme itu hati-hati. Nanti ngomong lagi yang satu di bawah pohon korma, satu di kandang domba, itu berbeda. Hati-hati. Ini juga silogisme ini. Berarti kamu kalau itu berbeda kesimpulannya, ini harus mengatakan bahwa
Yang dimakamkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan sosok yang dimakamkan dalam KPR ini. Harusnya begitu. Itu baru gentleman. Itu baru kerangka berpikir akademis. Dia linier, nggak berbelok sakarmu dewe agar argumentasimu nampak benar padahal salah. Ini masukan untuk teman-teman Kristen. Yang berikutnya, jangankan perjanjian terakhir sama perjanjian baru yang jaraknya 600-700 tahun. Sama-sama perjanjian baru saja sudah beda kok. Itu tolong dicamkan supaya otaknya cerdas. Kalau antara perjanjian baru dan perjanjian terakhir itu beda, dengan ruang dan waktu ya juga beda, lama, jauh. Ya jelas-jelas saja, tapi kan nggak bisa begitu. Ini saja yang sama-sama perjanjian baru, beda kok. Kalau berbeda itu mesti ada salah satu yang salah. Satunya benar atau dua-duanya salah. Dua-duanya benar nggak mungkin. Posisi Al-Quran itu adalah meluruskan Injil. Dia mengkoreksi, meluruskan, membenarkan. Tentunya teman-teman Kristen keberatan. Gitu loh. Jadi kalau beda terus Al-Quran salah, beda Al-Quran salah. Karena cara pandangmu parsial, terputus, tidak holistik. Kalau aku kan holistik memandang dari mulai Milata Abraham sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Satu tarikan napas yang penuh. Beda cara pandangnya, karena kerangka berpikirnya juga beda. Itu ya. Nah, sekarang ini bagaimana ini? Sekarang kita teliti dah. Aku ngomong begini ya, bahwa perjanjian baru terjadi kontradiksi. Padahal sama-sama satu kitab perjanjian baru, sudah kontradiksi. Itu kalau aku perluas, tapi kalau aku persempit, lihat ini. KPR ini yang bikin siapa? Yang nulis siapa? Kisah Para Rasul ini yang menulis ini loh. Ini lebih aneh lagi. Apa yang ada di dalam benaknya Lukas ketika dia menulis tentang pemakaman Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu? Kenapa berbeda? Di sini dia bilang Yusuf Arimatea, tapi di sini dia bilang penduduk Yerusalem bersama bos-bosnya itu. Kontradiksi, bos. Nih. Kontradiksi. Nih. Sama, yang nulis sama. Sama-sama Lukas, kamu baca. Lukas 1 pasal 1. KPR 1 pasal 1. Baca. Sama-sama menghadirkan. Lukas menulis untuk seseorang yang dia segani, yaitu Theophilus. Nampak sini tuh. Theophilus. Aku takut salah anunya. Nulisnya, coba kamu lihat Theophilus. Coba aku lihat di sini ya. Di sini aja. Ya, kamu lihat KPR 11 sama Lukas 11 ya. Itu jelas itu. Untuk siapa? Theophilus. Nih. Nih, Theophilus ya. Ini di Lukas ya. Sekarang kita lihat di KPR. Nih. Ini tandanya aku belajar dan aku baca dan aku cermati sampai aku tulis merah-merah begini. Nih. Theophilus ya. Theophilus. Jadi Lukas menulis untuk Theophilus. Tanya sama orang Kristen yang ngaku pakar. Jangan yang coro-coro itu. Itu cuman pesorak doang. Yang berilmu, yang doktor lah ya. Tanya, siapa Theophilus itu? Ngerti nggak dia? Bisa jawab nggak?
Di sini kita menjadi bertanya, benarkah ini dibimbing oleh Roh Kudus ketika menulisnya? Kalau dibimbing Roh Kudus dan Roh Kudus itu Allah, masa Allah salah? Itu loh. Ya. Jadi kalau ditanya sama Kang Mas Kuhaku Gaming, jadi gini Kang Mas, ya. Seperti aku bilang tadi, memang dan itu sudah diakui oleh dosen Institut Injili Indonesia, tempatnya ada di sini. Karena kampusnya di sini, di kotaku di Batu sini. Aku ke sana mungkin 15 menit nggak sampai. Ya, itu namanya Pak Kahar itu. Waktu kita diskusi, Arimatea diskusi, lembaga dakwaku kan Arimatea, undang dia diskusi. Dia mengatakan memang Injil itu hadis Yesus. Gitu loh, Mas. Hadis, yang namanya hadis tidak absolut. Makanya terjadi tubrukan begini, ya tinggal kita pilih mana yang paling kuat, Yusuf Arimatea kok atau penduduk Yerusalem. Gak bisa ini dua-duanya benar. Karena dalam hadis itu ada yang doib, ada yang sohi, gitu Mas. Cuman kan teman-teman Kristen tidak bisa menerima, meskipun pakarnya sendiri bilang bahwa Injil itu adalah hadis Yesus. Mereka berat untuk menerima. Padahal kalau diposisikan sebagai hadis Injil, kita berarti menjaga kesucian Injil itu. Karena kalau dalam hadis ada yang sohi, ada yang doib, ada yang salah, ada yang benar, ada yang kuat, ada yang lemah. Itu wajar, namanya juga hadis. Di sini semakin memperjelas, Injil yang kita imani itu tentunya bukan ini. Ini sudah hadis. Injil yang kita tetap imani adalah yang dulu diterima firman itu dari Allah kepada Kanjeng Nabi Isa. Itu. Sekarang kemana? Ya itu kemana sekarang? Kok yang ada ini? Kalau ini ya hadis. Nah, kalau dia dianggap sebagai hadis, justru itu menjaga kehormatannya. Karena kalau ada kesalahan, maklum orang namanya juga hadis. Tapi kalau dia dikatakan kitab suci, suci itu kan tidak boleh ternoda oleh kesalahan. Lah buktinya ini salah. Gak bisa ini benar, ini benar. Gitu. Maka aku mengikuti apa yang dikatakan Pak dosen itu videonya ada, bisa kamu lihat ya. Injil setara dengan hadis gitu. Itu yang bukan aku loh yang bilang. Itu Pak dosen dan aku sependapat. Jadi kita bisa maklum kalau seperti ini. Gitu loh Mas Sopo ini. Mas Kuhaku ya. Itu jawaban dari aku ya. Dan besok karena kalau terlalu panjang juga nanti ini masih dirender, masih diunggah jadi lama, maka kita cukupkan sampai sekian dan musiknya juga sudah bertalu-talu. Ya. Besok kita lanjutkan lagi, tapi setidaknya aku sudah memberikan jawaban seperti itu. Levelnya memang hadis. Jadi kalau ada kesalahan seperti ini, kita bisa maklum gitu. Ya, itu untuk Mas Kuhaku ya, dan untuk teman-temanku semuanya ya, semoga kita bisa ketemu lagi ya. Untuk teman-temanku yang Islam, jaga Allah, jaga Al-Quran, jaga Islam menjadi bingkai iman yang paling dalam, jadi milikmu abadi, bawa sampai mati. Tetapi harus menghormati pilihan iman saudara kita yang lain. Kalau mau dibicarakan dalam ruang diskusi seperti ini. Setelah itu jangan. Dalam ranah sosial kita harus hormati seberapapun perbedaan kita. Karena agama apapun itu hadir untuk dihormati, bukan dihujat. Ya, paham ya? Jadi jangan, nggak boleh. Agama kita juga melarang. Kalau mau ngomong ya didiskusikan aja dalam ranah akademi seperti ini. Itu pun harus dengan saling hormat. Nah seperti aku menjelaskan seperti ini. Nanti mau teman-teman Kristen terima ya monggo, tolak juga ya monggo. Tapi setidaknya aku berargumentasi dengan jawaban seperti ini. Dan besok supaya kalian lebih jelas, bukan di sini aja, masalah rempah-rempah itu bermasalah. Dan besok akan kita diskusikan. Oke, sampai di sini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.